Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Moto G45 5G, produk terbaru dari Motorola yang dijual dengan harga 2,4 juta. Jujur aku sih baru pertama kali ini ya guys ya punya HP dari Motorola. Jadi sangat penasaran kira-kira HP ini bakal sebagus apa. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lengkap kira-kira apa saja hal menarik yang ditawarkan HP yang satu ini. So nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk isi dari dalam boxnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Selain unit utamanya masih ada socket spinning original, buku panduan singkat dan SIM tray ejector. Lalu ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah fast charging 20 watt. Kalau untuk anti gores di sini sayangnya belum ada ya, atau artinya kita harus beli terpisah. Beda dengan HP 2 jutaan pada umumnya yang rata-rata sudah dapat anti gores dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Moto G45 5G varian warna hijau. Untuk urusan desain, HP ini memiliki tampilan yang simple ya, namun tetap terlihat mewah dan elegan. Jadi kayak nggak neko-neko aja gitu, dan jujur saya suka. Setup kameranya juga minimalis, tidak over sama sekali. Dan untuk cover belakangnya sudah menggunakan finishing kulit seperti ini, sehingga menambah kesan premium. Dan yang jelas covernya ini tidak licin saat digenggam ya guys ya, dan tidak gampang kotor atau ninggalin bekas sidik jari karena memiliki warna doff. Sama satu lagi yang saya suka, HP ini memiliki dimensi bodi yang pas saat digenggam dengan ketebalan hanya 8 mm, jadi nyaman aja gitu rasanya. Lalu untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, grill speaker utama, lubang mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Lalu untuk bagian sebelah kiri, ada satu buah slot SIM tray yang agak disayangkan hanya dual slot atau hybrid. Sedangkan untuk bagian atas, ada lubang mikrofon lagi dan speaker output yang kedua, jadi satu dengan earpiece atau speaker telepon. Lanjut ke bagian layar, secara tampilan sih sudah oke banget ya, karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display. Walaupun untuk bezelnya tergolong tebal, terutama di bagian bawah dan atas. Sedangkan untuk ukuran layarnya di sini cukup ideal, 6,5 inch dengan resolusi sayangnya masih HD+, 720x1600 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz. Lalu untuk kecerahan layarnya ada di angka 526 nit. Dan untuk proteksinya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Dari spesifikasi layar yang digunakan di sini ada satu poin yang agak disayangkan menurut saya, yaitu resolusi layarnya masih HD+. Jadi kayak kurang greget aja gitu. Harga di atas 2 juta tapi resolusi yang digunakan belum Full HD+ seperti para kompetitornya. Memang sih untuk saturasi warna yang dihasilkan sudah cukup bagus. Gambarnya tidak jelas serta tajam dan untuk karakter warnanya juga lumayan pop up. Tapi kalau sudah Full HD+, saya yakin bakal lebih cakep lagi. Di sini saya gunakan untuk berbagai kebutuhan seperti scrolling sosmed, nonton film, atau bahkan gaming. Layarnya ini sudah sangat nyaman karena sentuhan layarnya terasa responsif. Lalu saat dipakai di outdoor ternyata HP ini juga masih cukup nyaman ya guys ya. Gambarnya terlihat jelas dan terang walaupun kecerahan layarnya tidak terlalu tinggi. Jadi mantap nih Moto. Walaupun dari angka di atas kertas biasa saja, tapi kalau secara kualitas ternyata mampu diadu dengan para kompetitornya. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini punya kapasitas memori 8/256 GB, yang mana untuk free-nya kita masih dapat sekitar 4,8 GB untuk kapasitas RAM dan 241 GB untuk internal memorinya. Artinya saat baru buka box, posisi RAM yang digunakan belum 50% ya, sementara untuk internal memorinya hanya sekitar 15 GB saja. Jujur menarik sih ya, karena potongan sistemnya sangat sedikit untuk kelas harganya, jadi bisa dipastikan OS yang digunakan juga sangat ringan. Kemudian kalau untuk jenis ROM yang digunakan, HP ini sudah menggunakan UFS memori ya guys ya, dengan skor pengujian ada di angka 35 ribuan poin, jadi kamu tidak usah khawatir. Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3, octa-core fabrikasi 6 nanometer. Di sini terbaca oleh sistem memang bukan 6S Gen 3 ya guys ya, melainkan Snapdragon 695. Tapi ini bukan sebuah masalah karena hanya by aplikasi saja. Kalau yang asli tetap pakai Snapdragon 6S Gen 3. Yang mana saat dilakukan pengujian menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 939 dan 2129 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark, skor yang dihasilkan tembus di angka 460 ribuan, cukup tinggi untuk kelas harganya, dan yang pasti mampu bersaing dengan para kompetitornya.
Kemudian untuk urusan persensoran, saya tes menggunakan aplikasi Sensor Box. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada, bahkan menggunakan hardware gyro. Buat yang tanya apakah ada sensor NFC-nya atau tidak, setelah saya cek ternyata di HP ini sudah ada, jadi kamu tidak usah khawatir. Artinya untuk dapur pacu, di sini Moto tidak mau setengah-setengah ya guys ya. Kapasitas memorinya besar, dapur pacunya gahar, dan untuk sensornya juga lengkap. Sekarang untuk performa tesnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends, dan untuk grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis oleh HP ini, bahkan performanya sangat playable. Gameplaynya cukup satset dan responsif selama didukung dengan jaringan yang bagus. Dan saya coba lebih dari 4 kali permainan, performanya juga masih lancar jaya. Tidak ada kendala yang berarti baik saat sedang 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Pokoknya untuk tipikal game seperti ini sudah mampu dilibas habis oleh Moto G45 5G ini. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan lancar ya guys ya. Terasa responsif, tidak ada delay selama didukung dengan jaringan yang bagus. Untuk giroskopnya kamu tidak usah khawatir karena di HP ini juga berjalan dengan baik dan responsif berkat sudah menggunakan hardware gyro. Jadi bikin pengalaman saat gameplaynya semakin seru. Pokoknya untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir dengan HP yang satu ini. Buat kebutuhan casual lancar jaya, diajak untuk gaming juga bisa banget. Tidak mengecewakan untuk segmen harganya. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya turbo charging 20 watt. Yang mana setelah saya coba untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, di sini butuh waktu sekitar 1 jam 52 menit. Cukup lumayan lama ya guys ya. Kalah jika dibandingkan dengan Infinix, Xiaomi atau Tecno yang rata-rata hanya butuh waktu 1 jam lebih sedikit untuk isi daya sampai penuh. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya, digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 11%. Buat scroll sosmed 1 jam berkurang 7%. Lalu buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 4%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 11%. Terbilang cukup irit ya guys ya. Namun yang jelas untuk sektor ini baliknya juga tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis MyUX, dimana untuk tampilan UI-nya sangat simpel ya guys ya, sama seperti pure Android, baik itu tampilan menu, control center, dan lain-lainnya. Jadi tidak heran kalau OS-nya ini terasa enteng dan responsif saat digunakan. Pokoknya satset aja gitu, karena memang OS-nya sangat ringan. Sama satu lagi yang jelas, untuk iklan di sini juga tidak ada ya guys ya. Jadi makin nyaman saat digunakan. Cocok buat kamu yang suka UI clean atau tidak banyak embel-embel. Dan yang tidak kalah penting, untuk fitur yang ditawarkan di sini juga lengkap. Dimana fitur penting seperti belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah ada. Bahkan jika kita kulik lebih dalam lagi, masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Pokoknya untuk urusan operating system, HP ini cocok buat kamu yang suka HP dengan OS ringan. Tampilannya clean atau simple, tidak banyak neko-neko. Fiturnya ada banyak dan bebas dari iklan. Mungkin yang perlu digarisbawahi, untuk aplikasi tema di HP ini tidak ada. Untuk file manager menggunakan aplikasi file dari Google. Dan untuk album atau galeri menggunakan aplikasi Google Foto. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment. Yang terakhir untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya untuk besaran megapiksel yang digunakan di sini hanya standar saja ya, bukan yang paling besar untuk kelas harganya. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada 10 fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Buat yang tanya apakah ada ultra stabil videonya atau tidak, kamu tidak usah khawatir karena di HP ini sudah ada. Sedangkan untuk hasil fotonya bagus atau tidak, berikut adalah contoh foto menggunakan Moto G45 5G. Saat di indoor dan didukung dengan kondisi cahaya cukup, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus menurut saya. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya oke, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up. Lalu saat di outdoor hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Gambarnya masih terlihat tajam, detailnya juga oke. Bahkan untuk saturasi warnanya juga lumayan gonjeng. Cukup bisa diandalkan lah seharusnya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh yang ada, foto yang dihasilkan juga sudah bagus ya guys ya. Detailnya ditangkap dengan baik, tingkat ketajamannya juga masih oke. Kecerahannya cukup dan saturasi warnanya juga bukan tipikal yang flat. Untuk harga 2 jutaan harusnya sih masih sangat bisa diandalkan menurut saya. Pokoknya untuk urusan perfotoan, kamu tidak usah khawatir karena hasil foto dari HP ini cukup memuaskan dan bisa diandalkan untuk kelas harganya, baik saat foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Moto G45 5G di outdoor dengan kondisi cahaya seperti ini, agak mendung ya guys ya. Jadi untuk cahaya mataharinya di sini kurang bagus. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata ada banyak poin menarik yang ditawarkan HP ini ya guys ya. Mulai dari segi desain yang mewah dan tidak pasaran, kapasitas memori besar, spesifikasi GAR, performa lancar, sensornya juga lengkap, baterai awet, OS-nya ringan, dan hasil kameranya cukup bisa diandalkan baik untuk foto maupun video. Mungkin yang perlu sedikit digarisbawahi, untuk slot SIM tray-nya di sini masih hybrid atau 2 slot. Jadi SIM 1, SIM 2, dan micro SD tidak bisa dipasang secara bersamaan, harus ada yang mengalah salah satu. Resolusi layarnya hanya SD Plus dan untuk chargingnya juga lumayan lama untuk kelas harga 2 jutaan. Tapi kalau secara keseluruhan bisa dipastikan HP ini menarik untuk dilirik ya guys ya, terutama buat kamu yang mengutamakan dapur pacu dan performa. Dan ya pasti penasaran dengan HP dari brand Motorola tentunya. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Moto G45 5G ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.